kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film tentang perjuangan seorang kuli pasar yang mana ia rela melakukan apapun untuk membahagiakan perempuan yang sangat dicintainya. Bagaimana kisahnya? Tanpa banyak itu di awal, kita langsung gaskan saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil bernama Amran. Terlihat ia sedang bermain dengan teman sebayanya di sebuah kamp pengungsian. Diketahui kalau tempat tinggal mereka baru saja dilanda bencana alam gempa bumi. Tak berselang lama, ibunya Amran yang merupakan seorang perawat meminta izin kepada Amran dan suaminya agar ia bisa pergi untuk menolong para korban gempa bumi. Dengan berat hati, suaminya dan Amran pun mengizinkannya. Dan sesaat setelah ibunya pergi, gempa susulan pun terjadi yang menyebabkan ibunya tewas. 6 tahun pun berlalu. Saat ini Amran telah pindah rumah ke sebuah kota kecil dan mulai masuk ke sekolah tempat barunya. Hal ini dilakukan karena di tempat tinggal lamanya, Amran selalu jadi korban gosip tetangganya yang bermulut pedas. Mereka selalu mengatakan jangan-jangan si Amran ini adalah anak haram jadah karena tak memiliki seorang ibu. Sesampainya di sekolah barunya, ternyata Amran jadi bahan bulian anak-anak di sana. Semua itu karena penampilan Amran yang sangat rapi, berseragam dan memakai sepatu. Sedangkan anak-anak di sana bersekolah dengan memakai pakaian bebas dan pada dekil. Saat Amran sedang dibully, terlihat seorang anak kecil bernama Joe membela Amran. Namun di sini bocil gendut bernama Junaid yang merupakan bos mereka tak menghiraukannya dan terus membuli Amran. Sepulangnya sekolah, si Junaid menulis surat kepada Amran agar Amran mau memberikan contekan PR nanti kepadanya. Namun Amran yang sudah sakit hati nampak mengabaikan permintaan si Junaid. Melihat permintaannya diabaikan oleh Amran, Junaid pun menyuruh si Joe untuk mengawasi dan mengikuti kemanapun Amran pergi. Semenjak saat itu, Joe pun terus mengikuti Amran kemanapun ia pergi. Amran yang terus diikuti oleh Joe awalnya merasa risih. Tapi di sisi lain Amran juga merasa ada yang memperhatikannya. Sampai pada suatu saat Amran pun memulai percakapan dengan Joe. 你怎么戴了顶那么小的帽子？我妈去世了。 Setelah mengetahui kalau Joe sudah tak memiliki orang tua dan hanya tinggal dengan neneknya, Amran pun merasa tersentuh. Dan semenjak saat itu mereka berdua pun semakin dekat dan akrab. Hampir setiap hari terlihat Amran dan Joe bermain, makan dan bercanda tawa bersama-sama. Sampai di suatu hari Joe dibawa pergi oleh pamannya karena nenek Joe kini sudah meninggal dunia. Di sini Joe pergi tanpa meninggalkan sepatah kata apapun untuk Amran. Karena hal itu Amran pun merasa kehilangan. Amran terus mencari dan menunggu Joe di tempat-tempat yang selalu mereka lalui. Beberapa tahun pun akhirnya berlalu. Terlihat Amran yang sudah beranjak dewasa dan saat ini ia disibukkan dengan kuliahnya. Sedangkan Joe harus putus sekolah karena keterbatasan biaya dan saat ini ia bekerja sebagai kuli pasar dan sesekali membantu pamannya berjualan baju bekas. Karena dirasa sewa tempat di luar kota semakin mahal, pamannya mengajak Joe untuk kembali ke kampung halamannya dan berjualan di pasar di kampungnya saja. Saat Joe di pasar, tiba-tiba ia dikejutkan dengan melihat sosok perempuan cantik yang tak asing baginya dan ia adalah Amran. Di sini Joe sangat ingin sekali menyapa Amran. Namun Joe mengurungkan niatnya karena ia sadar kalau ia hanya seorang kuli pasar yang tidak pantas untuk mendekati Amran. Joe yang sudah menyukai Amran dari kecil hanya bisa mengikuti Amran dari belakang. Saat Amran sedang kuliah, terlihat Joe terus mengikuti Amran dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Hingga saat Amran hendak pulang dari kuliahnya, terlihat salah satu dosen terus mendekati Amran hingga membuat Amran merasa tidak nyaman. Joe yang melihat hal itu tidak bisa lagi menahan dirinya untuk bersembunyi. Joe pun langsung melempari dosen itu dengan batu hingga membuat sang dosen kabur ketakutan. Ketika Amran melihat Joe, terlihat Amran masih mengenalinya. Dan dari raut wajahnya terlihat kalau ia juga masih menyukai Joe.
Tak berselang lama saat mereka hendak pulang, hujan turun hingga membuat mereka harus berteduh di pinggir toko. Di sini Amran bertanya kemana saja Jo selama ini. Dan kenapa ia menghilang begitu saja. Jo pun menjelaskan kalau ia dibawa pamannya saat neneknya meninggal dunia. Dan ia tak punya kesempatan sama sekali untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. 以后不管什么样的情况都不许这样。别像我这样。知道就好。 Keesokan harinya saat malam minggu terlihat Jo dan Amran yang pergi menonton konser musik. Terlihat di sini mereka saling mencuri pandang satu sama lain. Namun setelah konser itu, Amran tidak menemui Jo lagi. Hal ini dikarenakan Amran ingin menuruti keinginan ayahnya yang ingin fokus untuk melanjutkan kuliah di Amerika. Jo yang mengetahui hal itu membuat ia menguli lebih keras agar ia bisa pergi ke Amerika juga. Teman Jo yang mengetahui keinginan Jo itu menawarkan kepada Jo untuk ikut kerja dengannya karena hasilnya cukup besar. Tak pikir panjang, Jo pun langsung setuju. 让他日子过得好点。 Keesokan harinya, ternyata Jo bekerja menjual barang ilegal di sebuah kawasan mafia. Para mafia yang menguasai tempat itu sangat marah karena melihat di tempat kekuasaannya malah ada seseorang yang bertransaksi barang ilegal tanpa meminta izin kepada mereka. Beruntungnya Jo berhasil kabur saat para mafia ingin menangkapnya. Singkat cerita, Jo pun menemui Amran untuk memberikan sebuah hadiah sebelum Amran pergi ke Amerika. Amran awalnya menolak karena tak ingin semua hasil jerih payah Jo selama jadi kuli malah diberikan kepadanya. Jo yang kesal karena pemberiannya ditolak langsung memaksa Amran untuk menerima hadiah itu lalu ia pergi dari sana. Amran yang pada saat itu merasa bersalah langsung mengejarnya dan menggandeng tangan Jo. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba mereka dihadang oleh para mafia yang sebelumnya merasa terganggu oleh Jo karena telah berjualan di wilayahnya. Jo yang merasa khawatir kalau Amran akan terkena pukulan oleh para mafia itu, Jo pun langsung melindungi Amran hingga ia terkena pukulan itu. Namun Jo yang memiliki latar belakang kuli, ia mencoba membalas pukulan mereka lalu segera pergi dari sana bersama Amran. Di sini mereka bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Amran yang melihat dahi Jo berdarah langsung mencoba merawat lukanya. Hingga mereka pun terbawa suasana dan terjadi gairah asmara yang berakhir dengan perairan di sebuah ladang milik Amran. Setelah kejadian itu, Amran meminta Jo agar besok datang ke terminal menemui dirinya untuk bertemu ayahnya. Dan Amran akan mengatakan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin pergi ke Amerika dan akan memilih hidup di sini bersama Jo. 我不去美国了，我要告诉他。 Keesokan harinya terlihat Jo yang sedang bersiap-siap untuk menemui Amran dan ayahnya. Namun Jo merasa minder ketika hendak bertemu ayah Amran. Karena Jo tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada ayahnya. Karena ia juga tak bisa menjanjikan kehidupan yang layak untuk putrinya itu. Temannya yang melihat Jo sangat gelisah mencoba menyemangatinya dan mengatakan kalau cinta itu buta. Di sisi lain terlihat Amran yang gelisah menunggu Jo yang tak kunjung datang. Hingga pada akhirnya yang datang hanya teman Jo dan mengatakan kalau Jo tidak akan datang karena Jo tidak mencintaimu. Amran yang mendengar hal itu ia sangat kaget sekaligus kecewa kepada Jo. Padahal sebelumnya ia sudah memberikan goyangan terbaiknya. Dengan air mata yang membasahi pipi, Amran pun langsung pergi ke Amerika. Terungkap fakta kalau Jo tak menemui Amran bukan karena ia tak mencintainya, melainkan ia didatangi dan ditangkap oleh polisi. Di sini Jo mencoba meminta sedikit waktu kepada polisi itu agar ia bisa menemui Amran dan mengabarinya. Namun polisi tersebut menolak permintaan itu. Jo ditangkap karena dilaporkan oleh para mafia yang sebelumnya berkelahi dengannya. Jo di sini terancam tindak pidana kekerasan dan diancam hukuman selama 3 tahun. Di Amerika, akhirnya Amran melanjutkan kuliahnya. Namun kehidupannya di sana tidak semulus harapan Amran sebelumnya. Bahkan untuk bertahan hidup di sini, Amran harus rela bekerja sebagai tukang cuci piring. Dan saat ketika Amran jatuh sakit hingga harus dirawat,
Ada seorang pria bernama Michael yang menemani dan melewati suka duka Amran selama di Amerika, hingga mereka saling nyaman dan memutuskan untuk berpacaran. Di waktu yang sama, Joe yang berada di dalam sel tahanan, ia tidak putus asa dan ini menjadi titik balik darinya. Di dalam sel ini, ia banyak membaca buku tentang bahasa Inggris, cara berdagang, dan cara berbisnis. Singkat cerita, setelah bebas dari penjara, Joe ternyata mengejutkan semua orang karena ia kini menjadi salah satu pengusaha yang sangat sukses. Dan sampai saat ini, ia masih mengingat Amran, wanita yang selalu ia sayangi. Ia juga mencari informasi tentang Amran namun belum pernah mendapatkannya. Sampai di suatu hari, ia memiliki bisnis di Amerika. Saat ia melakukan meeting dengan para klien kerjanya di sana, secara tak sengaja ia menemukan sebuah lukisan yang sangat mirip dengan Amran. Ia pun mencoba bertanya kepada klien kerjanya siapa yang membuat dan menjual lukisan ini. Who is the artist? Hi, of course. We'll check that for you. Thank you. Setelah mendapatkan kontak pelukisnya, Joe pun segera menghampiri alamatnya yang ternyata pelukis itu adalah Michael. 刚买了你的作品，来拜会你的。怎么称呼啊？姓赵，永远。我知道你。 Di sini Michael yang merupakan pacar Amran ternyata sudah mengetahui masa lalu Amran tentang Joe yang sudah mengecewakan Amran di masa lalu. Michael pun terlihat langsung mengusir Joe. Tepat saat Joe berada di luar pintu rumahnya, tiba-tiba Amran datang. Di sini Amran yang memang sudah benar-benar kecewa kepada Joe, ia langsung masuk tanpa menyapanya sama sekali. Singkat cerita, Amran yang bekerja sebagai seorang penerjemah ternyata disewa oleh Joe. Mau tidak mau, Amran pun tak bisa menolaknya karena itu tugas dari perusahaan tempatnya bekerja. 赵老板，出发吧。我只是希望找一个跟你相处的机会。 Di dalam mobil terlihat mereka hanya saling diam dan tak bicara sepatah kata apapun. Sampai akhirnya saat malam hari, Amran tak bisa menahan diri untuk bertanya kenapa kau tak datang ke terminal malam itu. Di sini Joe menjelaskan kalau waktu dulu ia ditangkap polisi dan tak bisa ke sana. Mendengar hal itu, hati Amran kembali melunak. Dan saat ini ia berada dalam dilema cinta. Di satu sisi ia sangat mencintai Joe, namun di sisi lain ia tak bisa meninggalkan Michael begitu saja. Karena selama masa sulit di Amerika, Michael lah yang selalu menemaninya. Tak mau kalah dengan itu, Joe pun mengatakan kepada Amran kalau selama ini ia tak pernah berhenti mencintainya. Tapi aku hanya berhenti menunjukkannya saja. Memang cinta mereka selalu tepat, hanya saja waktu yang selalu tidak berpihak. Amran yang semakin dilema pun akhirnya mengatakan kepada Joe, mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. Mendengar hal itu, Joe merasa kecewa, lalu ia mengatakan kalau dirinya sudah bekerja dengan sangat keras sampai ia bisa di titik saat ini. Dan hal itu semua hanya untuk Amran. Di sini Joe mencoba meminta maaf karena semua uangnya ini tidak bisa membeli waktu yang telah berlalu. Joe juga mengatakan kalau ada satu hal yang harus Amran tahu, yaitu Amran tidak akan pernah bahagia jika memilih hidup dengan Michael. Karena Joe tahu kalau Amran masih sangat mencintainya. Mendengar hal itu, Amran pun seketika tersadar dan berlari untuk memeluk Joe. Malam itu diakhiri dengan mereka berdua yang saling melepas rindu dan Joe juga kembali mendapatkan goyangan Amran. Di pagi harinya, secara mengejutkan Michael datang ke rumah Amran. Di sini Michael terkejut karena melihat Joe yang berada di rumah Amran. Michael yang merasa dikhianati langsung bergegas pergi. Ironisnya pada saat itu Michael tertabrak kendaraan hingga ia divonis lumpuh. Amran yang sebelumnya berniat memutuskan Michael kini berada dalam dilema deui bae. Di sini ia merasa harus membalas budi kepada Michael. Karena dulu saat ia berada dalam kondisi sulit, Michael lah yang selalu menemaninya. Dan sekarang saatnya ia untuk menemani Michael melewati masa sulitnya itu. Singkat cerita, Amran pun menemui Joe. Di sini Amran mengatakan kalau kita memang tidak pernah bisa bersama. Perpisahan itu mungkin memang sakit, tapi kalau kita bersama ada hati yang lebih tersakiti. Dan akhirnya Amran pun meninggalkan Joe. Terlihat Joe yang hanya bisa terdiam sambil berteriak di dalam hati.
Tuhan, kenapa kau bangun sangat megah perasaan ini? Kalau memang akhirnya aku tidak bisa bersama Amran, dan ini sungguh sangat menyakitkan. Jo mencoba dewasa dan menerima keputusan Amran dengan lapang dada. Beberapa bulan kemudian terlihat keadaan Michael yang mulai membaik. Di sini Michael mengatakan kepada Amran kalau ia dari dulu tahu kalau Amran tidak pernah bahagia bersamanya. Dan dari jauh lubuk hatimu kau sangat mencintai Jo. Sekarang aku mencoba mengikhlaskanmu demi kebahagiaanmu. Michael pun akhirnya pergi meninggalkan Amran. Di sini Amran pun langsung menghubungi Jo, dan ketika Jo menerima telepon Amran, gedung yang ditempati oleh Jo tertabrak oleh sebuah pesawat yang membuat Jo tewas saat itu juga. Memang bangke film ini, dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah apapun yang sudah ditakdirkan untukmu akan menjadi milikmu. Dan apa yang bukan ditakdirkan untukmu sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milikmu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dengan konten ala kadarnya ini. Salam hangat buat keluarga di rumah. Sampai ketemu nanti dari Hampura Film.